ini didukung oleh Ambil berkahnya bersama BSI Mitra Guna Berkah. Layanan pembiayaan untuk penuhi beragam kebutuhan. Penuhi kebutuhan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Lebih tenang dengan angsuran tetap hingga lunas. Limit hingga 1,5 miliar rupiah. Dan tenor hingga 15 tahun. BSI Mitra Guna Berkah, solusi tepat beragam kebutuhan. Ambil berkahnya. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul insi wal jan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu bil huda wal bayan. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban biduhulir Ramadan. Sebagai seorang umat yang beriman, selayaknya kita semua merasa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita semua dapat melaksanakan ibadah. Bulan di mana penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Maka bulan Ramadan itu identik dengan syahrul ibadah atau bulan ibadah. Selain Ramadan sebagai bulan ibadah, di dalam Ramadan juga kita memahami sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Minimal ada 5 kategori pendidikan yang secara tidak langsung kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Pendidikan pertama di bulan Ramadan adalah pendidikan mendisiplinkan diri. Bagaimana kita semua mulai puasa dengan bangun sahur, melaksanakan puasa, berbuka, sholat tarawih, tadarus. Semuanya sudah diatur berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan kita semua mengikuti aturan waktu itu sesuai dengan ketentuan. Maka dengan mendisiplinkan waktu, kita membiasakan diri kita sebagai orang yang disiplin, orang yang selalu menghargai waktu kita. Al-Quran memerintahkan agar kita menghargai waktu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya kita manusia semua berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita secara tidak langsung mendisiplinkan diri kita untuk selalu menghargai waktu. Dengan menjadi orang disiplin, maka secara tidak langsung kita telah menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berpikiran maju. Ingat bahwa orang yang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang cerdik dan pandai. Tetapi orang cerdik dan pandai bisa dikalahkan oleh orang yang disiplin. Sebab orang disiplin selalu mempersiapkan diri dan dia mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua pendidikan di dalam bulan Ramadan adalah bagaimana kita melatih kesabaran. Ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk menjauhkan diri dari godaan untuk hal-hal yang membatalkan dari puasa itu sendiri. Kita menahan untuk tidak makan, minum dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Maka berpuasa adalah melatih kesabaran kita, karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang senantiasa berpikir dengan jernih, orang-orang yang selalu berpikir dengan ketenangan dan kematangan diri dan hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "As-sabru yu'inu ala kulli amalin." Bahwa sabar itu akan menolong semua pekerjaan. Maka tentu dengan sabar
ini kita akan menjadikan orang-orang yang teliti, orang-orang yang baik dalam setiap menyelesaikan pekerjaan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga tentu berpuasa itu adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Sebab manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nafsu yang ada di dalam dirinya. Tentu nafsu itu tidak semuanya baik. Allah berfirman, "Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi nafsu yang telah dibentuk sedemikian rupa, dan nafsu itu ada yang ditunjukkan kepada jalan perbuatan yang baik, namun ada pula nafsu itu mengarahkan kita kepada perbuatan yang keji dan munkar. Maka dengan berpuasa kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Sebab sebetulnya nafsu yang ada pada diri manusia ini juga ada memberikan manfaat agar kita mau berpikir, agar kita mau memikirkan tentang kemajuan-kemajuan. Maka nafsu-nafsu yang mengakibatkan kepada terjerumusnya kita sebagai makhluk yang paling mulia, itulah yang dikendalikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi." Sesungguhnya Nabi Yusuf mengatakan bahwa pada dirinya ini ada nafsu yang memang dia tidak bisa kendalikan, tetapi hanya karena kerohiman Allah Subhanahu wa Ta'ala maka nafsu itu dapat diarahkan. Maka dengan berpuasa kita semua mengendalikan nafsu kita agar menjadi lebih baik, dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, puasa melatih kejujuran. Ketika puasa itu adalah ibadah yang langsung Allah berikan ganjarannya. Sabda Rasulullah dalam hadis qudsinya, "Kullu amali bani abdan lahu wasaum fa ana ajzibihi." Seluruh amal ibadah anak Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa, aku yang memberikan ganjaran. Maka dalam puasa itu ada nilai-nilai kejujuran yang tentunya berpuasa ini hanya ada antara hamba dan penciptanya, antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan selama puasa, orang lain tidak akan bisa melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibekali dengan keimanan dan keyakinan kita. Maka di luar puasa, dengan keadaan realita kehidupan yang ada, apapun pekerjaan kita, apapun amal ibadah, apapun muamalah yang kita lakukan, itu selama Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat diri kita, tentu kita akan melakukan semua perbuatan yang baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur, yang benar, karena sesungguhnya perkataan yang jujur dan benar itu akan menjadikan diri kita sebagai orang soleh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kelima, hadirin, pendidikan dalam Ramadan itu adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang peduli kepada sesama. Di dalam puasa mengajarkan bagaimana kita memberikan kepedulian kepada orang-orang yang berpuasa, juga memberikan kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu dengan adanya zakat, zakat mal, zakat fitrah, sodakoh, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ketika berpuasa kita juga merasakan bagaimana berat penderitaan orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak bisa menerima makanan sehari, bahkan 2 hari, 3 hari. Kita berpuasa hanya merasakan lapar, haus, dahaga dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka rasa itulah yang akan mendidik kita agar kita memiliki kepedulian kepada sesama kita. Bahkan di dalam puasa pun ketika kita memberikan, membuka atau iftar bagi orang lain, itu pahalanya sama besar dengan pahala orang yang berpuasa. Man fathara shaim fakana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang memberikan
iftar kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala yang dimilikinya, wala yanqus min husayyan, dan tidak dikurangi sedikit pun. Itu baru memberi makan untuk buka puasa. Apalagi ketika kita di luar puasa memberikan makanan, kepedulian kepada orang lain, tentu amal ibadahnya akan lebih besar daripada itu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, itulah paling tidak 5 kategori pendidikan yang kita rasakan secara tidak langsung ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa puasa ini adalah merupakan bulan di mana bulan penuh pengampunan. Rasulullah mengatakan, rugilah kita ketika ada di bulan puasa namun kita tidak diampuni dosanya. Maka manfaatkanlah bulan puasa ini sebagai syahrul ibadah agar dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, baik dosa yang sudah lalu ataupun dosa yang akan datang. Dan kita jadikan bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, agar kita semua menjadi diri-diri yang lebih baik. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.